Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Okrama Putri dengan NIM 1916010007. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan kawaid fikih tentang kaidah asasi pertama tentang niat. Ada 3 pokok poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, maksud kata umur. Yang kedua, maksud dengan maqasid. Yang ketiga, makna niat. Kita lihat dulu dari pengertian atau maksud kata umur, yaitu pengertiannya dapat kita lihat baik secara etimologi maupun terminologi. Kata umur secara etimologi yaitu berarti ketaatan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku yang disertai hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa maksud kata umur dalam niat yaitu suatu pekerjaan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang disertai dengan niat. Yang kedua yaitu poin yang kedua yang saya bahas yaitu maksud dengan maqasid. Pengertian maqasid ini dapat kita lihat secara etimologi dan terminologi juga. Pengertian maqasid secara etimologi yaitu bentuk jamak atau maksdar, dan maksad adalah masdar mimi dari fi'il kashada. Dapat dikatakan kashada, yaksidu, kasdan, wa maksad. Kasdu dan maksad memiliki arti yang sama. Beberapa arti dari kasdu adalah al-iktimad, berpegang teguh, al-amah yaitu condong, mendatangi sesuatu dan menuju. Sedangkan lafal maqasid dalam kaidah ini yaitu dalam kitab Al-Fawaid Al-Jannah karya Ali bin Qadi Muhammad Yasin Ibnu Isa Al-Fadani. Katanya dengan tasydid pada huruf ya merupakan bentuk masdar dari kata kerja nawa yanwi. Sedangkan menurut istilah kasdan atau ini yaitu berarti berorientasi ketaatan dan pendekatan kepada Tuhan dalam mewujudkan perbuatan. Niat tersebut diperlukan karena untuk membedakan amalan yang layak beribadah dengan hanya bersifat adat kebiasaan, seperti halnya makan, minum, tidur, dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan wajib bagi kita manusia. Disadari atau tidak, kita membutuhkan hal-hal tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan primer. Pembahasan yang ketiga yaitu makna niat. Mengenai makna niat, ada beberapa perbedaan mazhab yang memaknai tentang niat. Yang pertama kita lihat dari mazhab Hanafi, yaitu berbunyi tentang la sawaba illa binayyah, yang artinya tidak ada pahala kecuali dengan niat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah diartikan dengan maksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya, seperti sholat. Kalau sholat maka itu harus dengan niat, dan itu pun harus wajib karena di dalam sholat itu kalau kita berniat maka itu sudah menjadi syarat pelaksanaan sholat menurut hukum Islam. Yang ketiga yaitu maksud niat di kalangan Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini atau beriktikad di dalam hatinya itu pun sudah cukup, dan wajib niat didahulukan dari perbuatan. Maka dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 fungsi niat. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan dan kejahatan. Yang ketiga, untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu, serta membedakan yang wajib dari yang sunnah. Mungkin sekian pembahasan yang saya sampaikan di video kali ini.
pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ratna Sutia dengan NIM 1916010009. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang makna kaidah. Kawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah, kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Watson menambahkan bahwa kaidah bisa berarti asas dasar atau pondasi. Al-Qunun peraturan atau dasar atau kaidah dasar. Al-Mabda prinsip dan Al-Nasak metode atau cara. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 26, yang mana artinya Allah akan menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Dalam fikih jinayah ada perbuatan yang disengaja dan ada pula perbuatan yang tidak disengaja. Misalnya pembunuhan, pelukan atau pemukulan. Perbuatan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat, sedangkan yang tidak disengaja tidak ada niatnya. Asal kaidah atau dalil. Panca kaidah asasiyah semula dinamakan kaidah usul, yaitu kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Setiap permasalahan furu'iyah dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah. Dasar hukum secara tafsil. Kaidah itu digali dari sumber-sumber hukum. Baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah maupun dalil-dalil istinbat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu ayat atau hadis yang menjelaskan kaidah ini. Dalil kaidah ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Umar bin Al-Khattab. Dia berkata ketika berada di atas mimbar, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang mendapatkan balasan amalnya sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena harta yang ingin diperolehnya atau wanita yang dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Aplikasi kaidah atau contoh-contoh. Adapun aplikasi kaidah adalah sebagai berikut. Yang pertama di bidang ekonomi. Di antara aplikasi dari kaidah ini atau cabangnya adalah terjadinya jual beli dengan lafaz fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung dengan maksud sekarang dan bukan di masa yang akan datang. Seperti perkataan penjual yang mengatakan, saya jual kuda saya ini dengan harga ini. Lalu orang yang diajak berbicara menjawab, saya terima. Akan tetapi apabila kata fi'il mudhari dimaksudkan untuk masa yang akan datang, maka jual beli itu tidak sah. Yang kedua, penerapan kaidah fikih tentang niat dalam tindak pidana. Dalam tindak pidana pembunuhan, secara lebih luas dalam artikel ini ingin dilihat penerapan kaidah fikih tentang niat tersebut diaplikasikan dalam kasus-kasus hukum tindak pidana. Dalam hal ini akan dilihat dalam dua perspektif, hukum jinayah dan hukum umum.
Pertama, niat dalam hukum jinayah Islam. Merujuk kepada literatur fikih Islam, kajian tentang tindak pidana masuk dalam pembahasan tentang jinayah. Yang kedua, dalam niat dalam hukum jinayah Islam ini diklasifikasikan kepada 3 hal. Yang pertama, a'dun atau pembunuhan sengaja. Yang kedua, syib amdin atau menyerupai sengaja. Yang ketiga, kata atau pembunuhan karena kesalahan. Yang kedua, niat dalam hukum pidana. Dalam hukum atau ilmu hukum terdapat beberapa istilah sepadan dengan kaidah al-umuru bimaqasida. Di antaranya adalah niat, mens rea, objek, dan delik dolus. Dalam pembahasan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, niat istilah. Niat tercantum sebanyak 12 kali dalam KUHP, yaitu pasal 5 ayat 1. Yang B, mens rea. Yang dimaksud dengan mens rea adalah intento commit the act, guilty atau maksud untuk melakukan tindak kejahatan. C, objek atau kesengajaan atau intent dalam doktrin hukum pidana. Yang D, delik dolus adalah delik yang dilakukan pelakunya dengan sengaja, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dengan penuh kesadaran atau dilakukannya tindak pidana tersebut dan dengan sungguh-sungguh mengharapkan perbuatannya akan menghasilkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Pulungan dengan NIM 1916010008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah 1. Adapun aplikasi kaidah adalah sebagai berikut. 1. Di bidang ekonomi. Di antara aplikasi dari kaidah ini atau cabangnya adalah terjadinya jual beli dengan lafaz fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung dengan maksud sekarang dan bukan di masa yang akan datang, seperti perkataan penjual yang mengatakan, saya jual kuda saya ini dengan harga ini. Lalu orang yang diajak berbicara menjawab, saya terima. Akan tetapi apabila fi'il mudhari dimaksudkan untuk masa yang akan datang, maka jual beli tidak sah. 2. Penerapan kaidah fikih tentang niat dalam tindak pidana seperti pembunuhan. Secara lebih luas, dalam artikel ini ingin dilihat penerapan kaidah fikih tentang niat tersebut diaplikasikan dengan kasus-kasus hukum tindak pidana. Dalam hal ini akan dilihat dalam 2 perspektif hukum Islam, jinayah dan hukum umum atau pidana. Niat dalam hukum jinayah Islam merujuk kepada literatur fikih Islam. Kajian tentang tindak pidana masuk dalam pembahasan tentang jinayah. Secara etimologi, jinayah dikonotasikan sebagai jarimah, yaitu al-janbu atau al-maksiyah, kejahatan dan kemaksiatan. Secara terminologi, pengertian jinayah dibagi menjadi 2, definisi umum dan definisi khusus.
Jinayah dalam definisi umum diartikan sebagai tindakan yang diharamkan secara syariat, baik itu tindakan hukum, menghilangkan nyawa, harta, atau yang lainnya. Berkaitan dengan tema niat dalam tindak pidana, salah satu yang dibicarakan adalah tentang kasus hukum pembunuhan. Dalam hukum fikih, pembunuhan yang dikaitkan dengan adanya unsur al-qasdu, adanya maksud, niat, atau kesengajaan. Diklasifikasikan kepada 3 hal. 1. Amdun atau pembunuhan sengaja, yaitu yang dilakukan unsur dengan kesengajaan dengan menggunakan senjata seperti pedang, pisau, benda tajam, api, batu, atau alat apa saja yang memang lazimnya digunakan untuk membunuh. Sanksi hukum asli bagi pembunuhan sengaja ialah pelaku dikenakan hukum kisos, yaitu pembalasan setimpal terhadap pelaku. Pembunuhan sesuai dengan perbuatannya atau dihukum mati. Dasar hukum pelaksanaan kisos ini terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, diantaranya firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenan dengan orang yang dibunuh." Sanksi hukum kedua bagi pembunuhan sengaja yaitu sanksi hukum pengganti. Sanksi ini dikenakan kepada pelaku apabila hukuman kisos tidak dilaksanakan sebab perbuatannya mendapatkan kemaafan dari wali korban pembunuhan, atau si pembunuh meninggal dunia, maka sanksi hukum penggantinya adalah membayar diat atau dikenakan hukuman ta'zir. 2. Sib amdin atau menyerupai sengaja, yaitu adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan pemukulan tapi tidak bermaksud melakukan pembunuhan, seperti menggunakan tongkat atau kayu dengan niat untuk memberi pelajaran, kemudian korban tersebut tewas. Sanksi hukum terhadap pembunuhan jenis ini ada 2. Pertama, diat al-mughallaz, yaitu pembayaran tebusan terhadap keluarga korban senilai 100 ekor unta, dapat dibayarkan dalam tempo maksimal 3 tahun. Kedua, kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak perempuan yang mukmin, atau jika tidak terpenuhi maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. C. Atau pembunuhan karena kesalahan, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan dalam penyerangan, bukan pada perbuatan atau tidak dimaksudkan untuk menyerang manusia, seperti hendak melempar binatang tapi terkena seseorang yang kemudian mati. Sanksi hukum tersebut terhadap pembunuhan jenis ini adalah pembayaran diat dan kafarat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Niat dalam hukum pidana, dalam hukum atau ilmu hukum terdapat beberapa istilah yang sepadan dengan kaidah al-umuru bimaqasadiha, diantaranya adalah niat. A. Niat. Istilah niat tercantum sebanyak 12 kali. Delik dolus adalah delik yang dilakukan pelakunya dengan sengaja, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dengan penuh kesadaran atau dilakukannya tindak pidana tersebut dan dengan sungguh-sungguh mengharapkan perbuatannya akan menghasilkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Furu. Maksud dari furu al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani
li'aqdi wal mabani. Maksud dari furu' al-ibra fil uqudi al-maqasid wal ma'ani la li, dan maknanya bukan lapas dan susunan redaksinya. Kaidah ini masih tercakup alfaz wal mabani, yaitu yang dijadikan pengganti, yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dalam kaidah sebelumnya. Perkara-perkara itu tergantung kepada maksudnya, karena akad termasuk dari perkara yang dilakukan oleh manusia, karena itu dianggap termasuk bagian dari kaidah sebelumnya. Kami katakan bahwa akad termasuk perkara yang dilakukan oleh manusia, yang mana konsekuensi hukum pada perkara-perkara ini adalah maksud dari pelakunya. Demikian juga dengan hukuman pada akad-akad yang hanya berupa lapas. Artinya konsekuensi secara mutlak terletak pada makna yang dimungkinkannya. Adapun hal ini berdampak pada maksud dan makna sebenarnya yang dimaksud oleh dua orang yang melakukan akad, seperti lapas-lapas yang digunakan dalam pertanyaan akad, karena makna yang dimaksud dari lapas-lapas yang digunakan adalah makna sebenarnya yang dimaksud. Cabang kaidah serta contoh aplikasinya pemberian dengan syarat diganti atau dibayar, termasuk akad bai jual beli. Apabila ada seorang berkata kepada orang lain, saya berikan kuda ini dengan ganti 100 dinar, lalu pihak yang lain mengatakan saya terima, maka akan seperti ini menjadi akan bai jual beli, sekalipun sigatnya dengan lapas hibah atau memberi. Maksud dari furu' la ajad illa binyatan. Maksud furu' la sawa baillah binnayati adalah perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapat pahala kecuali diiringi dengan niat. Dalam ibadah ini seperti salat, haji, puasa, niat merupakan rukun, karena ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali diiringi dengan niat. Seperti orang makan dan minum, kalau ini diniatkan untuk menjalankan ibadah akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau perbuatan itu diniatkan untuk mendapatkan maksiat akan mendapatkan dosa. Begitu juga dalam berhijrah, kalau diniatkan untuk mendapat ridho Allah dan Rasulnya akan memperoleh pahala besar. Berbicaralah tentang lidah dan hati, maka kita mengetahui bahwa antara perkataan dan niat dalam hati itu berbeda. Kadangkala dengan lisanlah banyak terjadi kesalahpahaman, permusuhan, atau konflik lainnya. Dari sini kita menyadari betapa bahayanya jika tidak bisa menjaga lisan dengan baik. Suatu niat yang diucapkan namun berbeda dengan apa yang di hati, maka itu suatu hal yang sia-sia, sebab jika berniat di dalam hati, maka apa yang kita niatkan tidak harus diucapkan dengan cara menjalankan apa yang kita niatkan. Maka sudah jelas bahwa antara lidah dan hati dalam menjalankan niat, maka hatilah yang dapat mempertimbangkan, sebab suatu niat yang diucapkan dalam hati, maka itulah yang paling ikhlas untuk dikerjakan. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.